warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Cantika Putri dengan NIM 25233038 jurusan Manajemen Pajak. Pada hari ini, saya akan melanjutkan pembahasan materi dari mata kuliah Komunikasi Perpajakan. Pada minggu sebelumnya, saya sudah membahas tentang ruang lingkup komunikasi perpajakan, di mana mencakup definisi perpajakan, definisi komunikasi perpajakan, dan jenis komunikasi perpajakan. Sebelumnya saya akan mengevaluasi lagi pembahasan pada minggu pertama dengan pembahasan ruang lingkup studi komunikasi perpajakan yang mencakup yang pertama yaitu definisi komunikasi. Komunikasi adalah cara atau proses dalam penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya dengan bahasa yang jelas, benar, agar pesan yang disampaikan tersebut dapat dipahami dan dimengerti oleh pendengarnya. Komunikasi ini sangat berperan penting bagi kehidupan individu, di mana dapat membangun diri sendiri, pribadi individu, maupun hubungan sosial dalam lingkungan masyarakatnya. Selanjutnya, komunikasi perpajakan. Komunikasi perpajakan adalah proses penyampaian informasi, peraturan, dan kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh otoritas pajak, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, kepada wajib pajak atau badan untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhannya dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Yang terakhir, jenis komunikasi perpajakan. Jenis komunikasi perpajakan itu ada dua. Yang pertama, komunikasi internal, yaitu komunikasi yang terjadi antara DJP dengan pegawai pajak dalam upaya untuk meningkatkan semangat pegawai dalam mengimplementasikan nilai dari Kementerian Keuangan. Yang selanjutnya, komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang terjadi antara DJP dengan pihak eksternal, yaitu wajib pajak, melalui media massa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya perpajakan. Sekian pembahasan evaluasi pada materi minggu pertama. Lanjut pada pembahasan materi minggu kedua, yaitu bentuk dasar komunikasi dan proses komunikasi perpajakan. Pada minggu kedua, pembahasan yang pertama yaitu bentuk dasar komunikasi. Bentuk dasar komunikasi ini ada dua. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini adalah proses penyampaian informasi oleh seorang komunikator kepada pihak lainnya, baik itu tertulis maupun lisan. Bentuk dasar komunikasi ini yaitu memiliki struktur yang teratur dan terorganisasi, sehingga pesan atau informasi yang disampaikannya itu dapat dipahami dan dimengerti dengan baik oleh pendengarnya. Komunikasi verbal ini juga terdiri dua jenis, yaitu tertulis dan lisan. Kalau dalam bentuk lisan, komunikasi ini terjadi secara langsung, yang disampaikan oleh seorang komunikator langsung kepada pihak lainnya atau pendengarnya. Contohnya seperti sosialisasi, penyuluhan, diskusi, maupun pidato. Yang selanjutnya, bentuk tertulis. Dalam bentuk tertulis, komunikasi ini berupa surat atau informasi yang ditulis seseorang dan nantinya akan dapat dibaca oleh orang banyak. Contohnya surat atau dokumen. Yang kedua, bentuk dasar komunikasinya yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini adalah bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bentuk tubuh, gerak, intonasi suara, ekspresi wajah, serta bahasa isyarat. Komunikasi ini merupakan pelengkap dari komunikasi verbal untuk memperjelas atau menambah makna dalam suatu interaksi. Komunikasi nonverbal ini bersifat spontan dibandingkan komunikasi verbal. Beberapa contohnya yaitu senyuman sebagai suatu keramahan, salim sebagai suatu tanda hormat atau sopan.
Selanjutnya pembahasan pada minggu kedua ini yaitu proses komunikasi perpajakan. Proses komunikasi perpajakan ini adalah bentuk pertukaran informasi antara DJP dengan wajib pajak dalam mendapatkan edukasi, pengawasan, pelayanan untuk meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran dan pelaksanaan pajak. Proses komunikasi perpajakan ini melibatkan penyampaian pesan melalui surat, kebijakan, dan teguran pajak yang disampaikan melalui beberapa media, seperti media sosial, elektronik, dan lain-lainnya. Proses komunikasi perpajakan ini yang pertama komunikator. Komunikator adalah orang yang bertugas memberikan sosialisasi, pelayanan, pengawasan kepada wajib pajak. Selanjutnya pesan adalah informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan atau penerima pesan atau informasi. Pesan ini dalam bentuk surat, gambar, suara yang disusun secara sistematis dan teratur agar pesan yang disampaikan itu dapat dipahami dan dimengerti oleh pendengarnya. Selanjutnya, komunikan atau penerima pesan, yaitu wajib pajak atau badan masyarakat umum yang menerima pesan dari komunikator, baik berupa media digital atau sosialisasi secara langsung, di mana penerima pesan ini dapat memahami pesan yang telah disampaikan. Yang keempat, media komunikasi. Media komunikasi ini adalah tempat atau sarana yang digunakan oleh komunikator atau pengirim pesan dalam menyampaikan pesan atau informasinya, baik itu dalam bentuk digital maupun elektronik. Yaitu umpan balik. Umpan balik ini adalah tanggapan atau respon dari wajib pajak atau badan kepada komunikator setelah menyampaikan informasi atau pesan dan memahami pesan tersebut. Adanya umpan balik ini berfungsi untuk mengetahui apakah pesan yang telah disampaikan dapat dimengerti atau dipahami oleh wajib pajak. Yang keenam, konteks. Konteks adalah lingkungan yang mempengaruhi efektivitas komunikasi perpajakan seperti regulasi yang berlaku, tingkat literasi masyarakat, serta perkembangan teknologi dan sistem perpajakan. Yang terakhir yaitu hambatan atau gangguan, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi atau menghambat proses komunikasi, seperti kurangnya pemahaman wajib pajak dalam urusan perpajakan, ketidaksesuaian informasi, atau perubahan peraturan yang tidak tersosialisasikan dengan baik, dan kendala teknis seperti kesalahan sistem saat pelaporan pajak online. Sekian pembahasan pada materi 2. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.